Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada siang ini mengenai kasus Supriyani. Sudah ada Ketua PGRI Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Bobo, yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang. Siang, Pak Abdul, kita akan bicara mengenai kasus Supriyani ya, Pak Abdul. Ini kan sudah lagi bergulir untuk kasus Supriyani membuktikan bahwa tidak bersalah atas dugaan penganiayaan. Kemudian juga ada somasi dari Bupati Konawe Selatan. Bagaimana tanggapan dari PGRI? Ya, pada prinsipnya sebenarnya tentang damai itu saya kira itu kita juga berikan apresiasi, walaupun memang itu tidak akan mempengaruhi proses sidang, menghentikan sidang. Tapi paling tidak itu bisa menjadi bahan pertimbangan hakim. Tapi kan kemudian juga itu kembali kepada pribadi Supriyani. Saya tidak tahu persis tentang kenapa dia harus mencabut itu. Padahal kita tahu juga misalnya Pak Bupati kan tidak ada paksaan dan dia juga tidak memaksa Supriyani untuk mengakui kesalahannya. Hanya Pak Bupati itu memberikan kesan positif agar bisa mengurangi tensi suasana politik yang ada di Konawe Selatan yang menghadapi pilkada. Oke, berarti sampai saat ini PGRI belum mengetahui ya sebenarnya apa motif dari Bu Supriyani mencabut surat tersebut, Pak Abdul? Buat kami tentang somasi itu sebenarnya juga menurut saya juga sangat disesalkan. Kan itu mestinya tidak terjadi. Artinya kan di situ atas nama pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan kemudian mensomasi rakyatnya. Saya kira ini akan menjadi presiden buruk ya. Dan saya kira hampir tidak ada orang yang mensomasi rakyatnya, kecuali mungkin pribadi. Apalagi misalnya ini kan ranah pidana ya, pencemaran nama baik. Somasi itu hanya ada dalam hukum perdata. Jadi saya kira ini menurut saya akan lebih mulia, akan lebih terhormat kalau Bapak Bupati itu memberikan maaf atau tidak kemudian memperkarakan Ibu Supriyani hanya karena dianggap bahwa mencemarkan nama baik Bapak Bupati. Baik, nah Pak Abdul, sebelum juga kami tim Metro Siang sudah menghubungi ya pihak dari pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, tapi belum ada respons hingga saat ini. Dan untuk saat ini Pak Abdul, apa yang akan diberikan untuk Ibu Supriyani seperti pendampingan dan juga dukungan dari PGRI Sultra? Ya, saya kira kami dari awal sudah memberikan pendampingan, memberikan semangat kepada Ibu Supriyani bahwa dia tidak sendirian. Kemudian juga saya berharap, saya kira kita tahu bahwa Supriyani dalam dia sebagai ya kita anggaplah orang susah lah, dia selama ini dijejali persoalan. Kalau kemudian harus ada somasi lagi, dilaporkan lagi ke polisi hanya persoalan ini kan, ini saya kira kita pahamilah, dan ini kan tidak seimbang ya, seorang pemerintah dengan orang miskin, honorer, ya saya kira ini perlu kita sama pahami bagaimana penderitaan beliau. Saya kira tidak ada yang terbaik, kami PGRI berharap mengikuti proses hukum dengan baik, dan kami berharap pada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sidang ini untuk memberikan keadilan ya yang sebaik-baiknya, dan saya kira sudah terang benderang di persidangan, dan saya kira harapan kami adalah Ibu Supriyani diputuskan dengan bebas. Baik, Pak Abdul, dengan kasus ini yang masih bergulir, bagaimana respons dari teman-teman guru di PGRI sendiri? Ya, teman-teman sih sebenarnya sedikit juga agak ya apa namanya, agak kesal juga ya, kan mestinya ini bisa prosesnya bisa cepat. Tapi kan kita juga tidak tahu karena ada proses hukum, ada SOP, ada aturannya, ya tidak mungkin juga. Tapi yang jelas memang menyita perhatian, menyita waktu, dan kami tahu juga bahwa kan di masing-masing kami juga guru ini kan masing-masing sibuk, ada kepala sekolah, ada dosen, ada apa. Jadi harapan kami sebenarnya secepatnya kita bisa mendapatkan hukum yang tetap, dan kami mengharapkan tidak lain adalah Ibu Supriyani ini dinyatakan bebas. Baik, kalau untuk saat ini Pak Abdul, kondisi di sana untuk ranah pendidikan begitu ya, seperti apa dengan adanya kasus Supriyani ini? Ya, kondisi pendidikan sebenarnya tidak seperti juga yang diinformasikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak kejadian Ibu Supriyani itu ditahan di Lapas Perempuan Kota Kendari, memang ada pernyataan dari PGRI Kecamatan Baito. Tapi itu tidak pernah diimplementasikan, tidak pernah dilaksanakan. Karena setelah diketahui oleh Kepala Dinas, sekaligus beliau adalah Ketua PGRI Konawe Selatan,
itu tidak boleh diimplementasikan karena melanggar hak asasi manusia. Setiap anak itu memiliki dan setiap orang kita semua memiliki hak untuk mengikuti pendidikan. Itu tidak pernah diberlakukan. Dan Oke, baik. anak ini saya kira terungkap juga, saya hadir di sidang itu tetap bersekolah. Hanya memang hari pertama itu pada saat Ibu Supriyani di lapas perempuan Kendari tidak hadir, tapi setelah itu dia tetap melaksanakan sekolah sebagaimana biasa. Baik, Pak Abdul, singkat saja terakhir, bagaimana harapan dari teman-teman di PGRI atas kasus Ibu Supriyani ini? Ya, saya kira harapan kami semuanya, kami juga tetap membangun ada rapat, ada Zoom, bagaimana memberikan solusi yang terbaik. Harapan kami saya kira Pak Hakim, Pak Jaksa, pihak polisian dan semua yang berkepentingan di dalam sidang ini demi untuk kepentingan pendidikan Indonesia dan tidak memberikan presiden buruk terhadap pendidikan Indonesia. Saya kira dan berdasarkan juga fakta-fakta hukum, bukan berdasarkan misalnya adanya demonstrasi atau pengaruh, karena memang hukum itu kita tidak bisa pengaruhi, tapi semuanya semata-mata berdasarkan fakta-fakta hukum. Dan di persidangan saya kira tidak ada harapan kami semua agar Ibu Supriyani dinyatakan bebas dalam persidangan. Baik, semoga sidang berjalan lancar dan juga kebenaran segera terungkap di persidangan ya Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul Halimomo selaku Ketua PGRI Sultra sudah berbagi bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Abdul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.